Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Septiani Hastuti dengan NIM 11920600094. Perkenalkan, saya Salamita Asyanifa dengan NIM 192060096. Perkenalkan, nama saya Sophia Dewi Azahra dengan NIM 11920600100. Perkenalkan, saya Siti Mariah dengan NIM 11920600098. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920606119. Di sini kami akan melaksanakan praktikum mengenai uji karbohidrat pada bahan pangan. Landasan teori. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonal sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya, istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2ON, yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tampak terhidrasi oleh N molekul air. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, atau sulfur. Wahyudiati 2017. Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein, serta dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yusrin 2020. Pada tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara menguji dan mengidentifikasi keberadaan kandungan karbohidrat yang terdapat pada beberapa bahan pangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada betadin, tusuk gigi, mentega, semangka, nasi merah, kentang, pisang, telur rebus, gula pasir, nasi putih, kacang panjang, dan roti tawar. Prosedur kerja. 1. Alat dan bahan disiapkan. 2. Teteskan 3-4 betadin di atas bahan yang digunakan, kemudian aduk. 3. Diamkan selama 5 menit. 4. Amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel makanan. Nah, untuk praktikum selanjutnya yaitu pada kentang dan juga semangka. Pertama-tama kita tetesi dulu kentang menggunakan betadin. Selanjutnya, kita rapikan menggunakan tusuk gigi. Kemudian, lakukan hal yang sama pada semangka. Kita tetesi dulu dengan betadin. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit untuk melihat perubahannya. Baik, praktikum selanjutnya yaitu dengan alat bahan mentega dan nasi merah. Kita teteskan ini kepada nasi merah. Kemudian campur dengan tusuk gigi. Setelah tercampur,
kita tambahkan betadin kepada mentega, kemudian campur juga. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya Sophia Dewi Azahra akan menguji karbohidrat pada buah pisang dan gula pasir. Setelah bahan disiapkan, kita siapkan 2 buah irisan pisang, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Lalu kita tetesi dengan iodin ini 3-4 tetes ke pisangnya tersebut. Selanjutnya kita ratakan iodin tersebut dengan pisangnya. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Setelah itu kita siapkan gula secukupnya, sama seperti pisang yang tadi. Kita larutkan, teteskan iodin tersebut sebanyak 3-4 tetes kepada gula tersebut. Lalu kita ratakan. Setelah semuanya beres, kita tunggu hasilnya dan kita bahas pada sesi selanjutnya. Yang pertama adalah uji karbohidrat pada putih telur. Setelah disediakan putih telur yang telah dipotong-potong, selanjutnya kita beri tetesan iodin sebanyak 3 tetes. Kemudian, aduk menggunakan tusuk gigi atau ratakan dengan tusuk gigi. Dan yang kedua, uji karbohidrat pada nasi putih. Setelah nasi putih tersedia, kita beri tetesan iodin sebanyak 4 tetes. Kemudian aduk menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya saya akan menguji bahan makanan, diantaranya kacang panjang dan juga roti tawar. Kita teteskan betadin pada kacang panjang. Lalu teteskan juga betadin pada roti tawar. Kemudian aduk roti tawar dan betadin menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan uji karbohidrat pada kentang. Pada uji karbohidrat yang dilakukan pada kentang dengan ditetesi oleh iodin, maka menghasilkan warna yang semula kuning menjadi warna biru kehitaman. Nah, hal tersebut menandakan bahwa adanya kandungan karbohidrat pada kentang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan uji karbohidrat pada semangka. Karbohidrat yang dilakukan pada semangka dengan ditetesi oleh iodin, hasilnya tidak mengalami perubahan warna. Maka dari itu, semangka tidak mengandung karbohidrat. Hasil dan pembahasan pada uji karbohidrat nasi merah. Pada uji karbohidrat yang dilakukan pada nasi merah dengan ditetesi iodin menghasilkan warna kehitaman. Hal ini menandakan uji tersebut mengandung karbohidrat atau amilo. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada mentega. Pada uji karbohidrat yang dilakukan pada mentega dengan ditetesi iodin menghasilkan warna kuning yang pekat atau tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa mentega tidak mengandung. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dari praktikum uji coba karbohidrat pada gula dan pisang. Hasil uji karbohidrat yang dilakukan pada buah pisang dengan menetesi iodin menghasilkan warna kehitaman. Hal ini menandakan bahwa pisang mengandung karbohidrat atau amilum.
Dan sesuai dengan teori Fathur Rahman tahun 2017 bahwa prinsip dari pengujian iodin ini yaitu amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru atau kehitaman, sedangkan dekstrin membentuk warna merah. Sedangkan uji iodin pada gula pasir ini menghasilkan warna merah bata. Hal ini menandakan zat uji tersebut tidak mengandung amilum, tetapi gula pasir ini merupakan disakarida yang merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk dari 2 monosakarida. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fitri Ningrum tahun 2013 yang menyatakan bahwa kelompok disakarida terbagi atas 3 jenis, yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa, sehingga menunjukkan reaksi negatif karena bukan merupakan jenis polisakarida atau amilum yang dapat bereaksi dengan iodin. Terima kasih. Hasil dan pembahasan uji karbohidrat pada putih telur. Terlihat pada gambar bahwa sebelum ditetesi oleh iodin dan sesudah ditetesi oleh iodin, warna putih telur tetap memiliki warna putih. Dengan kata lain, bahwa pada uji karbohidrat putih telur setelah ditetesi iodin tidak mengalami perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Hasil dan pembahasan uji karbohidrat pada nasi putih. Terlihat pada gambar bahwa sebelum ditetesi iodin, nasi berwarna putih, sedangkan setelah ditetesi iodin, nasi mengalami perubahan warna. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh pada uji karbohidrat nasi putih mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa nasi putih mengandung karbohidrat. Karena ketika sampel makanan yang mengandung pati dilarutkan dengan iodin, maka akan terjadi reaksi antara pati dengan iodin tersebut, membentuk rantai poliodida yang panjang. Rantai inilah yang menghasilkan warna biru kehitaman pada nasi putih. Hasil dan pembahasan pengujian karbohidrat pada kacang panjang. Pada pengujian karbohidrat, kacang panjang yang ditetesi oleh iodin tidak mengalami perubahan. Hal tersebut menandakan bahwa tidak adanya karbohidrat pada kacang panjang. Lalu selanjutnya uji karbohidrat pada roti tawar. Uji karbohidrat yang dilakukan pada roti tawar dengan ditetesi oleh iodin menghasilkan perubahan warna yang semula berwarna putih menjadi hitam. Nah, hal tersebut menandakan bahwa adanya kandungan karbohidrat pada roti tawar. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bahan yang termasuk karbohidrat yang mengandung amilum dan ada pula yang tidak. Maka dari itu juga dapat diketahui bahwa karbohidrat ini dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dari 10 bahan yang diuji, nasi merah, nasi putih, kentang, roti tawar, dan pisang ini mengandung amilum. Sedangkan gula, mentega, semangka, putih telur, dan kacang panjang tidak mengandung amilum. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.